Oke, jadi di pertemuan pertama itu pengantar Python ya. Jadi Python itu sebuah bahasa pemrograman yang sekarang lagi happening ya, karena kalau saya lihat sih karena gampang ya, gampang untuk dipelajari, bahasanya nggak terlalu strict, nggak terlalu ketat gitu, dan library-nya cukup powerful, cukup banyak ya. Jadi mau bikin apa aja bisa di Python ya. Itu keunggulannya. Cuman kalau dari kekurangannya ya masalahnya lambat aja ya. Gitu. Kalau buat belajar programming ini oke ya, Python ya, karena gampang banget makainya. Tapi kalau buat bikin aplikasi, bikin software gitu, ya tergantung software-nya untuk dipakai di platform apa dulu. Mungkin sebagian nggak masalah ya, tetap bisa oke lah pakai Python gitu, tapi kebanyakan kayaknya tetap prefer-nya pakai C++ atau Java ya, atau sejenisnya, gitu. Kembali lagi ke platformnya apa dulu. Oke, karena di beberapa platform kalau pakai Python itu lambat ya. Itu aja sih kekurangannya. Kemudian, eee, ini, eee, ya ini secara prinsip operator-operator yang umum ya, di bahasa pemrograman yang lain juga sama sih operatornya kayak gini. Ini kayaknya di Alpro sudah dibahas secara detail ya, cara bikin function ya, cara mengimport library ya, terus ini struktur kontrol ya, if else, untuk looping-nya nggak ada ya? Oh, looping bukan di pertemuan ini mungkin. Oke, itu pertemuan pertama jadi kayak pengantar Python ya. Kemudian pertemuan yang kedua adalah struktur data built-in ya. Jadi kan ini mata kuliahnya namanya struktur data ya. Tentunya kita di dalamnya belajar bagaimana cara menyimpan dan mengolah data ya. Metode-metode untuk menyimpan atau mengolah data ya. Isinya kan kurang lebih sebenarnya seperti itu. Nah, di pertemuan dua langsung kita belajar mengenal beberapa jenis struktur data yang ada di Python ya. Yang paling awal array ya, ini struktur data yang ada di bahasa manapun pasti ada yang namanya array ya, gitu. Cuma kalau di Python itu array malah justru harus ngimport ya, harus ada importnya seperti ini. Jadi array itu malah bukan built-in ya. Nah, di Python yang namanya array itu di apa ya, dibikin namanya itu namanya list ya, list. Nah, jadi kalau list di sini itu bisa langsung dipakai kayak gini ya. Nggak perlu ada import-import gitu, langsung aja pakai bisa, gitu. Jadi ini ada list, kemudian ada mana, set ya, list, set, tuple, mana tuple? Tuple sama map atau dictionary ya. Jadi ada 4 ya, list, set, tuple, sama map. Perbedaannya adalah kalau yang ini, list ini sebenarnya sama kayak array ya. List ini sama kayak array ya, bisa nyimpen data dalam jumlah banyak, bisa diubah-ubah isinya, ada sistem indexing ya, itu. Kalau set itu dia, ya mirip lah kayak list, cuman dia data yang disimpan itu harus unik ya. Jadi nggak boleh ada satupun data yang kembar. Jadi misalnya di sini saya nyimpan angka 100, nanti nggak boleh nyimpan angka 100 lagi ya, karena yang disimpan nanti cuma satu. Perbedaannya di situ. Jadi kalau mau nyimpan data unik pakailah set ya. Kalau tabel itu sama kayak list, cuman datanya nggak bisa diubah ya. Jadi sesuai dengan deklarasi awal, misalnya awalnya seperti ini, ya udah selamanya begini, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, gitu. Kalau dictionary ini sama kayak list, cuman indexingnya tuh bebas ya, nggak harus berupa angka ya. Ini kalau pakai angka seperti ini. Bisa juga pakai string ya, atau pakai tipe data yang lain bebas ya. Intinya gitu. Jadi di pertemuan kedua kita belajar ini ya, perbedaan keempat macam struktur data built-in pada Python. Kemudian, nah di pertemuan 3 ini kita belajar basicnya kelas dan objek ya. Kalau lebih detailnya nanti akan dibahas di mata kuliah PBO ya. Jadi apa itu kelas, apa itu objek ya. Jadi sebenarnya kelas sama objek itu, kalau kita misalnya, apa namanya, kita kan biasanya bikin sebuah variabel ya, ada variabel. Variabel itu hanya bisa nyimpen satu nilai. Nah, seandainya kalau kita mau nyimpen banyak nilai dalam satu variabel, ya, dan nilainya itu berbeda-beda, nah itu kita bisa pakai ini.
ya, bisa pakai objek. Dan selain itu, kalau cuma mau nyimpen banyak nilai doang, ya bisa pakai yang tadi ya, pakai list bisa, pakai set atau tuple atau dictionary bisa. Nah, kelebihannya kalau pakai objek adalah dia bisa punya namanya behavior atau method ya, gitu. Jadi selain nyimpen ini, di sini ada name ya, name itu string, nama juga string, IPK double, dia kan bisa nyimpen banyak nilai. Nah, selain itu, yang namanya objek itu bisa punya method ya, bisa melakukan sesuatu, gitu. Nah, contohnya di sini ya. Ini selain ada kelas kartu kredit, selain dia punya atribut, dia juga bisa punya method, ya. Ini yang nggak bisa dilakukan oleh list, set, tuple, sama dictionary, dia nggak bisa punya method. Tapi kalau kelas atau objek itu bisa, gitu. Itu di pertemuan 3 ya, kelas dan objek, kemudian di pertemuan 4 ini kita menganalisa algoritma. Jadi gimana sih caranya menilai sebuah algoritma? Kalau misalnya kita mau bikin algoritma untuk mengurutkan data, ada 5 pilihan. Nah, mana yang harus kita pilih? Nah, itu caranya memilih itu di sini ya, gitu. Pakai analisis asimptotik ya, atau Big O, gitu. Big O itu artinya kita melihat kemungkinan terburuk ya, kemungkinan terburuk. Jadi misalnya gini, kalau misalnya di kelas itu ada 100 orang ya, ada 100 orang, mulai dari presensi nomor 1 sampai 100 kan berarti kan, ada 100 orang. Nah, kita pengen pengen cari orang yang namanya misalnya Yudi gitu ya, pakai huruf Y. Nah, orang yang namanya Yudi kan hurufnya depannya Y itu kan biasanya presensinya agak terakhir gitu ya. Nah, kan tapi kan kita kalau mau ngecek kan satu-satu ya dari awal ya. Kita panggil dulu ya. Kita cek orang yang pertama Yudi bukan, oh bukan. Terus kita cek orang kedua Yudi bukan, oh bukan, dan seterusnya. Sampai ternyata Yudi itu ada di posisi ke-100. Nah, itu yang disebut sebagai apa namanya? Big O itu caranya kayak gitu ya. Menganalisa kemungkinan terburuk ya. Itu namanya kenapa namanya big ya. Jadi karena kemungkinan terburuk ya, yang paling boros prosesnya adalah yang mana gitu. Kalau kemungkinan terbaik itu selalu diasumsikan data yang dicari di posisi pertama. Itu kan ya kalau kalau apa namanya? Kalau datanya di posisi pertama terus ya nggak masalah, tapi kan data kan acak ya, bisa di posisi awal, di tengah atau di akhir. Nah, yang paling aman itu kan tentunya kan anu ya, anggap aja semua data itu di posisi terakhir gitu loh. Jadi selalu mempertimbangkan kemungkinan terburuk ya. Itu yang namanya big O. Seperti itu. Itulah kenapa ketika misalnya mana ya? Analisis. Loh, nggak ada contohnya ya. Oke lah. Ya ini sih intinya ada 3 macam ya. Big O notation itu worst case ya, kemungkinan terburuk. Omega notation itu best case, kemungkinan terbaik. Theta notation itu kemungkinan di tengah. Jadi kalau Big O itu diasumsikan apa namanya, iterasi maksimalnya tuh berapa sih? Nah, itu Big O. Kalau Omega itu iterasi minimalnya berapa? Kalau Theta itu iterasi di tengah berapa? Jadi kalau datanya ada 100, nah Big O itu selalu mengasumsikan data itu di posisi ke-100 gitu. Kalau Omega itu data di posisi ke-1. Sedangkan yang Theta itu data di posisi ke-50 ya, di tengah-tengah gitu. Tapi kalau yang kita pakai selalu yang ini ya. Kita harus selalu memperhitungkan kemungkinan terburuknya. Kalau seandainya nanti kenyataannya itu lebih baik ya, tidak di kemungkinan terburuk kan ya nggak masalah gitu kan. Yang penting kita sudah mempersiapkan untuk yang terburuk gitu. Intinya sih itu. Itu tadi pertemuan 4 ya. Terus pertemuan 5 ini kita belajar gimana caranya membaca dan menulis file ya. Ada yang file mentah ya, file biasa tanpa format. Kemudian ada file CSV ya. File yang data-datanya itu dipisahin koma ya, tanda koma seperti ini. Dan yang terakhir yang lebih kompleks adalah file JSON ya. JSON ini bisa nyimpen data dengan struktur semacam tree ya. Kayak tree begitu, ada tingkat kedalamannya ya. Kalau pakai CSV ini dia nggak ada tingkat kedalamannya ya, cuma satu layer aja ya.
Jadi ya cuman ini satu baris ini gitu. Nggak bisa dipecah lagi. Misalnya 110 ini mau dipecah jadi 3 bagian itu nggak bisa ya. Ya cuman ini ya. Ini baris pertama, ini baris kedua dan seterusnya. Tapi kalau JSON itu bisa ya, bisa. Jadi misalnya kan strukturnya seperti ini. Jadi misalnya nomor rekening, terus ada nama. Nah, nama ini mau dipisah, ada first name, last name, sama middle name itu bisa ya. Jadi namanya dibagi lagi jadi 3 komponen itu bisa. Seperti itu. Jadi JSON ini masih banyak dipakai sampai sekarang ya, untuk standar pertukaran data, ya formatnya itu banyak dipakai. Antara kalau nggak JSON ya XML, ya. Cuman kalau XML itu lebih boros, stringnya lebih panjang, ya. Kalau untuk dikirim-kirim itu lebih makan bandwidth lebih banyak. Jadi masih lebih banyak dipakai itu JSON, ya, karena lebih ringkas, gitu. Kemudian, nah yang terakhir minggu lalu kita belajar tentang linked list ya. Ini struktur data yang kita buat sendiri ya, gitu. Jadi perbandingannya sama array ya, linked list dibandingkan dengan array ini ya. Jadi kalau array itu dia bagusnya untuk mengambil data ya, lookup ini ngambil data. Linked list kalau ngambil data jelek ya, lambat. Tapi kalau untuk nambah data ya, nambah data di posisi akhir, linked list itu lebih bagus dibandingkan dengan array. Sorry ini di nambah data di posisi awal ya. Linked list itu lebih bagus dibandingkan dengan array ya. Gitu. Jadi kalau operasinya lebih banyak membaca ya pakai array, tapi kalau lebih banyak menambah data pakailah linked list. Ya, ya ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Gitu. Itu nanti materinya untuk TTS sampai di situ ya. Kalau yang stack ini nanti setelah UTS ya. Jadi nggak masuk ini ya. Ini kita bahas setelah UTS gitu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Karena memang nggak ada materi apa-apa hari ini, hanya review aja. Kalau waktu apa di kelas offline sih hari ini isinya tes kecil ya, langsung di kelas gitu. Karena ini online ya tesnya pakai Moodle ya sama kayak kuis biasanya ya. Jadi kalian mau ngerjain kapanpun boleh ya. Ya itu pertimbangannya soalnya kan tiap orang koneksinya beda-beda ya. Takutnya kalau waktunya disamain langsung harus jam kuliah gitu, kalau misalnya pas ada yang bermasalah kan kasihan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kelasnya selesai nih. Cepet nih. Aku nggak ada sih, Pak. Oke. Sepertinya memang nggak ada ya. Oke, ya sudah. Mungkin ya kelas kita sampai di sini aja ya. Ya karena memang nggak ada materi ya. Cuman review aja. Ya sudah, jangan lupa dikerjakan ya. Kuisnya sama apa latihan praktikumnya ya. Oke. UTS-nya, Pak, kita nggak ada, Pak? Kenapa? Untuk UTS. Ada. UTS-nya tetap ada. Nanti jadwalnya sudah ada sih. Nanti coba di apa namanya? Dicek. Kayaknya udah di-share sama Bu Gloria. Itu nanti tugasnya kayak buat code juga gitu, Pak? Iya. Nah, tapi belum saya tentukan sih nanti langsung apa di Moodle. Kan di Moodle bisa ya Python langsung coding di situ. Atau nanti saya kasih soal aja bentuk PDF terus di-submit gitu. Nanti tunggu aja infonya ya. Saya sih kalau bisa sih prefer pakai Moodle aja sih. Jadi biar bisa langsung apa terpusat di situ loh. Gitu. Jadi nanti kalian codingnya langsung di itu ya, di e-learning itu ya. Di e-learning langsung coding di situ, dikerjakan di situ, langsung keluar nilainya di situ. Gitu. Nanti saya infokan di grup.
Telegram itu ya. Jadinya gimana? Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Oke. Nggak ada berarti ya. Ya sudah, kalau gitu sampai ketemu lagi setelah UTS ya. Masih berapa lama ya? 2 minggu ya. 2 minggu lagi ya. Ini kayaknya anu ya. Bentar, kalendernya mana sih? Minggu depan tuh UTS ya. Oh, minggu depannya ada libur Paskah ya seminggu ya. Oke. Ya, berarti ketemu lagi masih tanggal 5 ya, minggu kedua April, masih lama ya. Oke, berarti sampai ketemu 3 minggu lagi kalau gitu. Ya. Sip. Ya Pak, makasih. Yuk, thank you semuanya.